Sudah diberitahu, Pak. Ya, hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Presentasikan. Tawarkan dulu siapa yang mau. Merah. Halo. Oke. Ayo siapa? Januar. Jeno. Jeno. Sebentar, Pak. Itu Suara yang 3 poin kemarin tuh, toh, Pak. yang apa? Yang Materinya. karakteristik, ya yang karakteristik model sama itu dah, konsep itu. Iya. Bentar, Hmm. Pak, tak buka punya saya dulu. Hmm. Aduh. Oh, tak ingin. Sudah masuk ya, Pak ya? Sudah. Ini dimulai kapan, Pak? Sesuk foto. Saiki no. Oke. Nah, oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya mempresentasikan materi yang sudah saya kumpulkan dari eh, internet ya, Pak ya. Mungkin kalau salah-salah ya mohon maaf juga. Yang pertama itu eh, materi pertama itu ada konsep SIE atau sistem informasi eksekutif. Nah, ini saya ambil informasi ini dari internet ya, dari Wikipedia itu bahwa dahulu sistem informasi eksekutif ini merupakan program dasar dari komputer bingkai utama atau komputer utama itu jenis seperti server mungkin itu bertujuan untuk memaketkan data perusahaan dan menyediakan kinerja penjualan atau statistik riset pasar untuk membuat sebuah keputusan seperti direktur pemasaran, pejabat eksekutif, keuangan itu yang belum terlalu mengenal komputer. Lalu pada sistem informasi eksekutif ini diterapkan juga. Kalau sekarang itu sistem informasi eksekutif ini digunakan untuk pada tingkat perusahaan yang lebih rendah juga, tidak hanya tingkat perusahaan yang di atas, tapi juga yang di bawah, seperti beberapa layanan perusahaan yang mengadopsi sistem informasi terbaru perusahaannya yang dapat diakses juga karyawan. Nah, pengaturan ini menyediakan informasi yang relevan atas dan atas dan tingkat lebih rendah di sebuah perusahaan. Nah, penerapannya ini ada 3 poin ini, yaitu beberapa poin ini untuk membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan penggunanya dan untuk mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman. Yang pertama itu ada manufaktur. Pada manufaktur ini sistem informasi eksekutif ini digunakan untuk
kontrol operasional manufaktur, berfokus pada operasi sehari-hari, dan ide utama dari proses ini adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Yang kedua itu ada pemasaran. Pemasaran pada sistem informasi eksekutif ini menyediakan prediksi penjualan yang dapat memungkinkan para pemimpin pasar untuk membandingkan penjualannya dengan penjualan yang masa lalu. Untuk sebuah evaluasi juga. Lalu yang ketiga itu ada keuangan. Sistem informasi eksekutif ini mengintegrasikan perencanaan atau anggaran dengan kontrol pelaporan kinerja, dan hal ini juga dapat sangat membantu untuk membiayai eksekutif. Jadi untuk penerapan ini juga sebenarnya juga saling berintegrasi juga pada sistem informasi eksekutif ini. Sangat dibutuhkan juga untuk perusahaan. Lalu di sini ada karakteristik sistem informasi eksekutif. Di sini yang saya ambil dari internet itu ada beberapa poin, sekitar 8 poin. Yang pertama itu sistem informasi eksekutif ini dirancang untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif dengan user-user yang walaupun usernya itu tidak terpaku pada eksekutifnya saja. Lalu poin kedua itu menyediakan tracking dan kontrol terhadap organisasi performa ini dalam organisasi. Lalu yang ketiga itu mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Lalu terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layer pada dashboard. Selanjutnya, karakteristiknya sistem informasi eksekutif itu didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk mengambil keputusan yang sangatlah penting. Lalu menyediakan highlight pada data informasi yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya, menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat, efisien. Lalu menyediakan solusi berdasarkan fakta yang sudah tersedia. Selanjutnya di sini ada model sistem informasi eksekutif. Konfigurasi sistem informasi eksekutif itu berbasis pada dasarnya itu menggunakan atau meliputi dalam satu komputer personal. Dalam komputer personal ini dihubungkan dengan mainframe atau komputer utama tadi. Komputer personal ini berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyimpanan sekunder itu menggunakan storage hard disk, dan juga yang menyimpan database eksekutif. Database ini hanya tinggal melakukan menu pilihan untuk melakukan proses, dan juga sistem ini memungkinkan pemakainya menggunakan kontak pos elektronik untuk mengakses data dan informasi dari lingkungan perusahaan ini tadi. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, Pak. Ya, ada pertanyaan? Silakan, yang lain ada pertanyaan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Ada rasa meneng-meneng dulu. Iki Dede metu metu ini apa tak? Sinyalnya elek tadi. Ayo, siapa? Ada enggak? Belum ada, Pak. Oh, Triana. Enggak ada. Atau Triana mau presentasi, ditunjukkan. Beda atau sama?
Sama Pak, kayak gitu. Alah, Persis. mau Tapi kok sis apa? Mesti podo nggak rapi bareng mesti. enggak Pak, sering. Yang lain coba yang Saya kan ada. carinya sama-sama di Google. Oh iya. Yang lain coba. Dede? Ayo Dede, ada? Fatma, Fatma. Halo? Fatma ada? Belum ada, Pak. Kamu mau tunjukkan tugasmu? Ya, sebentar, Pak. Ya. Ini warna presentasi, Pak. Ya iyalah. Iya, sebentar, Pak. Ya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi eksekutif. Definisi dari sistem informasi eksekutif. Bagian yang menyediakan informasi untuk bagian eksekutif tentang kinerja keseluruhan perusahaan. Salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan. Konsep dasar dari sistem informasi eksekutif ada 3. Yang pertama itu faktor penentu keberhasilan. Hal-hal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, manajemen by exception. Perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Yang ketiga, model mental. Peran utama sistem informasi eksekutif adalah membuat sintesis atau menyaringkan data dan informasi bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Pengambilan sari ini disebut penempatan informasi dan menghasilkan suatu gambaran atau model mental dari operasi perusahaan.
Faktor-faktor penentu keberhasilan dari sistem informasi eksekutif yang pertama itu ada sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen eksekutif tingkat puncak atau CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif CE agar mampu mendorong penerapan CE di perusahaan. Yang kedua ada sponsor operasi. Jika sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagian tugas dilimpahkan kepada eksekutif puncak lain sebagai sponsor operasi yang bekerja sama dengan spesialis informasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada staf jasa informasi yang sesuai. Harus tersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti teknologi informasi, tetapi tahu juga cara eksekutif menggunakan sistem tersebut. Yang keempat ada teknologi informasi yang sesuai. Penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan eksekutif, tidak lebih atau kurang. Selanjutnya, manajemen data. Tidak hanya untuk menghasilkan informasi, eksekutif juga menginginkan sejauh mana kemutakhiran dari data dan informasi yang dihasilkan. Yang keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar sistem informasi eksekutif yang dirancang digunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik berkaitan dengan bisnis. Yang ketujuh ada manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak menggunakan CE, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan mengidentifikasi satu masalah yang dihadapi eksekutif tersebut untuk penerapannya. Yang kedelapan, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajer tingkat atas mulai menerima informasi dari CE, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama. Karena mereka ingin mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas menganggap masalah tersebut tidak terkendali. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama itu, CE dirancang untuk mempertemukan informasi dengan kebutuhan eksekutif. Walaupun user dari CE tidak terpaku pada eksekutif saja. Yang kedua ada menyediakan tracking dan kontrol terhadap key organizational performance. Yang ketiga bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Yang keempat terdiri dari grafik yang sangat fleksibel untuk alternatif dari presentasi layar di dashboard. Selanjutnya didesain untuk menyediakan data secepatnya untuk pengambilan keputusan yang penting. Selanjutnya, menyediakan highlight pada data atau informasi yang tidak sesuai standar perusahaan. Menyediakan drill down informasi secara lengkap dan cepat. Yang terakhir itu menyediakan solusi berdasarkan fakta yang tersedia. Model sistem informasi eksekutif. CE pada dasarnya terdiri atas sebuah komputer personal atau PC yang terhubung ke database eksekutif. Sistem ini akan memberikan tampilan yang sesuai dengan permintaan informasi, terutama yang sifatnya insidental atau yang sewaktu-waktu. Selain database eksekutif, CE juga terhubung ke sistem informasi manajemen organisasi, sehingga sistem informasi eksekutif dapat memperoleh data inti atau data ringkasan semua sistem fungsional dalam organisasi, sehingga eksekutif dapat memperoleh gambaran lengkap tentang organisasi. Sekian presentasi dari saya, cukup segitu aja Pak. Ya, jangan ditutup dulu, ada pertanyaan. PPT-nya biar tampil dulu. Ya, ada pertanyaan yang lain, ada enggak? Kontak button Mbak. Mas, Mbak, ada pertanyaan gitu. Ini perlu dihalusi gitu. Itu turu KPCN-nya. Jadi, apa? Ya, sopo? Ayo. Zeno. Oh, Zeno. Ya. Belum Pak. Ya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan Mas Zeno dan Mbak Fatma ya. Jadi konsep dari sistem informasi eksekutif tadi sudah dipaparkan bahwa eksekutif itu intinya sistem informasi eksekutif itu kan hanya membantu bagian eksekutif. Ya. Eksekutif itu pimpinan tingkat atas. Ya. Kalau tadi dijelaskan masing-masing di masing tadi ada ACE itu di tingkat bawah pun juga ada, itu bukan ACE sebenarnya, tapi itu adalah hanya mendukung di bagian tertentu saja. Tapi kalau sistem informasi eksekutif yang membantu bagian eksekutif atau manajemen tingkat atas itu menyeluruh, jadi informasi yang disajikan itu harus menyeluruh
tidak hanya bagian manufaktur saja, tidak ada bagian produksi atau manufaktur, tidak ada bagian keuangan maupun SDM. Tapi menyeluruh tadi saya sampaikan bahwa yang mendukung sistem informasi eksekutif itu adalah informasi-informasi seperti tadi ada manufaktur, ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada pemasaran, itu yang mendukung dari sistem informasi eksekutif. Jadi konsepnya bahwa sistem informasi eksekutif itu sistem informasi yang nanti membantu bagian eksekutif dalam melakukan proses atau pengambilan keputusan atau melakukan perencanaan strategis ya tentang apa, tentang kinerja dari keseluruhan perusahaan, tidak hanya di bagian tertentu tetapi keseluruhan dari perusahaan. Ini SIE. Kemudian SIE ini nanti juga harus memudahkan dan mendukung dari bagian eksekutif dalam hal melakukan perencanaan strategis ataupun melakukan pengambilan keputusan ya dalam perusahaan tersebut. Nah, ini kemudian tadi ada karakteristik. Coba di karakteristiknya apa, Mbak? Karakteristik. Ya, karakteristiknya ini sudah di Fatma ya tadi bahwa SIE itu memiliki karakteristik bahwa karakteristiknya ada SIE itu dirancangkan untuk mempertemukan informasi sesuai dengan kebutuhan dari eksekutif. Artinya apa ya? SIE itu dirancang ya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh bagian eksekutif, ya, sesuai dengan kebutuhan eksekutif. Walaupun sebenarnya SIE itu ya tidak terpaku pada eksekutif saja, tapi pada dasarnya SIE ini dibangun untuk membantu bagian eksekutif pada waktu bagian eksekutif ini ingin melakukan evaluasi pada perusahaan dalam hal pengambilan keputusan maupun perencanaan strategis. Jadi SIE harus dirancang, kebutuhan informasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan seorang eksekutif. Kemudian ada tracking, ya, menyediakan tracking dan kontrol terhadap key organisasional performance. Jadi SIE ini harus bisa melakukan kontrol tracking apakah perencanaan yang sudah dilakukan oleh seorang eksekutif itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak di manajemen di bawahnya, ya, karena kan seorang eksekutif yang memiliki perencanaan, ya, membuat perencanaan strategis, buat agenda-agenda, kemudian perencanaan atau agenda yang disusun menjadi agenda-agenda tersebut kemudian diturunkan di manajemen di bawahnya, yaitu bisa mengontrol apakah perencanaan atau agenda yang sudah ditetapkan oleh eksekutif itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak, sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, sudah tercapai atau tidak, dan sesuai dengan apa agenda atau perencanaan yang sudah direncanakan oleh eksekutif. Ya, ini harus bisa melakukan tracking. Bagian mana yang tidak sesuai target yang tidak sesuai misalkan, itu bisa lakukan tracking atau kontrol ya. Kemudian bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu eksekutif. Nah, ini bisa karakteristiknya, bisa mengetahui gaya kepemimpinan dari seorang individu, seorang eksekutif itu seperti apa. Ya, makanya sistem informasi eksekutif karena ini memang penggunanya adalah seorang eksekutif, ya mengikuti ya kebutuhan informasinya, bagaimana model dari SIE-nya ini yang akan diterapkan. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari eksekutif. Kemudian terdiri dari grafik. Seperti kemarin saya katakan bahwa sistem informasi eksekutif ini tidak lagi informasi-informasi yang disampaikan itu berupa laporan-laporan seperti sistem informasi atau sistem informasi manajemen, berupa laporan ledger, ya, data laporan rekap laporan secara ledger, bukan seperti itu, tapi terdiri dari grafik, ya, terdiri dari diproyeksikan dalam bentuk tren atau grafik, ya, yang sangat fleksibel, ya, fleksibel untuk untuk bisa dipresentasikan di dalam layar dashboard. Nah, jika berupa grafik atau tren, ya, grafik tren dan seterusnya, sehingga memudahkan seorang eksekutif dalam membaca atau menganalisa data. Jadi bukan lagi informasi yang disampaikan bukan lagi seperti sistem informasi manajemen atau sistem informasi yang ada di bagian manajemen menengah maupun manajemen ini pertama. Kemudian didesain dengan cepat, ya, dan didesain untuk menyediakan data secepatnya, ya, karena
Ya tidak lagi harus menunggu tapi harus didesain karena perusahaan karena tapi harus desain bisa menyediakan data secepatnya dalam hal apa pengambilan keputusan yang penting karena pengguna dari sistem informasi rumah yang fleksibel, cepat dan pengambilan proses pengambilan keputusan yang penting dalam perusahaan tersebut. Kemudian menyediakan highlight pada data ya. Data yang penting mana ya? Data-data yang penting atau informasi yang tidak sesuai dengan standar perusahaan itu ditanda. Kemudian menyediakan drill down ya. Drill down itu informasi yang detail ya, secara detail dan lengkap ya. Misalkan dalam bentuk grafik ya, grafik itu nanti bisa di drill down, bisa didetailkan ya, bisa diklik grafiknya nanti akan memunculkan data secara detail atau drill down. Nah ini jadi tidak hanya sebatas informasi hanya berupa grafik saja, tetapi grafik bisa di drill down, bisa didetailkan ya. Diklik grafiknya nanti muncul grafik secara detail ya. Misalkan laporan grafik pemasaran dengan penjualan, pemasaran yang tinggi tetapi tingkat penjualannya rendah, itu terjadi gap di situ. Nanti bisa di drill down apa yang data apa yang sebenarnya yang salah atau apa yang membuat kenapa kok pemasarannya tinggi, tingkat pemasarannya sudah dilakukan tingkat tinggi tetapi tingkat penjualannya masih rendah misalnya. Itu bisa diklik grafiknya di drill down nanti akan menunjukkan pemasarannya dalam satu tahun ini apa yang dilakukan, kemudian tingkat penjualan kenapa rendah itu bisa dilihat ya dalam satu tahun ini misalkan. Itu bisa dibuat harus menyediakan informasi secara drill down secara lengkap dan cepat ya. Kemudian menyediakan solusi berdasarkan fakta dan tersedia. Itu solusi yang ada pada membantu ya untuk membantu proses pengambilan keputusan dari seorang eksekutif. Ini kemudian tadi ada model, coba dilihat modelnya Mbak Fatma, model SIE tadi sudah disampaikan juga punyanya Mbak Fatma dan Mas Jino ya, tadi modelnya sama, seperti inilah model sistem informasi eksekutif. Seperti di gambar itu dilihat bahwa database eksekutif di situ di paling atas database eksekutif itu mengambil sumber informasinya atau database eksekutif itu mengambil dari atau inputannya itu mengambil dari sistem informasi yang ada di perusahaan ya. Jadi database SIM yang ada di perusahaan dan sumber data yang berasal dari eksternal perusahaan atau di luar lingkungan perusahaan. Nah, di situ yang paling atas di situ adalah bagian dari eksekutif ya, pimpinan tingkat atas, manajemen tingkat atas. Kemudian yang di tengah itu adalah di bagian manajemen menengah, itu ada sistem informasi manajemen menengah dan manajemen ini pertama. Jadi ada SIM atau sistem informasi manajemen, di bawahnya ada subsistem dari masing-masing sistem informasi manajemen itu yang berada di manajemen pertama. Nah itu adalah database perusahaan, database sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan. Itu menjadi sumber inputan dari database eksekutif. Selain dari database internal perusahaan juga berasal dari sumber informasi dari lingkungan luar perusahaan atau eksternal. Nah, itu. Kemudian di situ ada di bagian eksekutif ada komputer personal eksekutif, maksudnya adalah komputer atau server yang nanti akan mengakses database eksekutif tersebut. Kemudian kalau untuk permintaan informasi yang dilihat oleh seorang eksekutif itu tidak harus menggunakan personal komputer yang ada di kantor ya, jadi bebas ya, harus fleksibel. Tadi katakan fleksibel ya, orang eksekutif ingin mengakses informasi eksekutif itu bisa melalui perangkat device tidak harus PC atau personal komputer ya, bisa melalui device yang lain ya, mobile phone ataupun media yang lain. Itu karena mengingat kebutuhan seorang eksekutif itu ya harus fleksibel ya, tidak kaku, artinya tidak kaku harus untuk melihat informasi eksekutif harus datang ke kantor, harus melihat di komputer kantor, itu tidak. Jadi harus fleksibel, kapanpun digunakan
oleh seorang eksekutif ingin melihat informasi itu bisa ya, kapanpun dimanapun dalam menggunakan device apapun ya, harus bisa diakses. Artinya luas, fleksibel, luas itu ya tidak kaku. Jadi untuk mengakses sistem informasi eksekutif ini yang diakses oleh seorang eksekutif itu harus fleksibel, tidak boleh kaku ya. Itu adalah model dari sistem informasi eksekutif. Jadi cukup sulit untuk membangun sistem informasi eksekutif ini karena sistem informasi eksekutif itu harus didukung ya, keberadaan dari sistem informasi eksekutif atau penerapan dari sistem informasi eksekutif itu harus didukung oleh sistem informasi yang ada di dalam perusahaan, sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan. Jadi selama sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan itu belum berjalan dengan baik, ya belum terimplementasi dengan baik, ya nanti mau mengimplementasikan sistem informasi eksekutif ya cukup belum bisa maksimal. Karena apa? Karena sumber inputan data atau sumber informasi dari SIE sendiri adalah informasi yang dihasilkan oleh SIM yang ada di perusahaan itu. Ya, kalau SIM-nya di dalam perusahaan itu belum berjalan dengan baik ya belum bisa memberikan inputan data atau memberikan informasi kepada SIE. Jadi inilah tahapan daripada untuk ingin mengimplementasikan SIE yang penggunanya adalah seorang eksekutif. Ya, artinya sistem informasi dalam perusahaan itu atau SIM yang ada di perusahaan itu harus sudah berjalan dengan baik. Di samping itu juga harus bisa SIE harus juga bisa mengakses informasi yang ada di luar perusahaan. Itu kira-kira konsep, karakteristik dan model dari eksekutif. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bukan, kalau tidak ada? Enggak, belum dulu Pak. Absennya nanti di e-learning ya? Iya Pak, siap Pak. Absennya di e-learning karena yang enroll kayaknya ternyata tidak bisa digunakan, tidak aktif lagi, berarti harus e-learning ya. Jadi sudah ada presensi kuliah, silahkan nanti absen di situ. Kemudian untuk materi hari ini silahkan dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas. Kemudian untuk tugas minggu depan membuat PPT lagi, bisa dilihat di materi dan tugas hari ini di link yang ada di e-learning. Silahkan nanti untuk di tugas hari ini semua harus mengumpulkan ya, tugas hari ini harus dikumpulkan melalui e-learning itu pengumpulan tugas di link pengumpulan tugas. Kemudian untuk materi minggu depan, untuk tugas minggu depan ada di materi dan tugas ini silahkan dibuka, nanti dibuat PPT seperti ini, nanti bisa dipresentasikan minggu depan lagi. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Tidak Pak, kalau saya belum. Ya. Oke, cukup ya Mbak Putriana. Wah, Putriana Yuni. Situ harus sikit dulu Mbak Putriana. Ya, cukup ya. Vina, ada enggak Vin? Mboten, Mbak. Nah, ya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian ya. Silakan absen di e-learning dan tugas dikumpulkan, kemudian materi dan tugas untuk minggu depan bisa dilihat di e-learning. Jadi mungkin itu. Ya, baik, kita akhiri, kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.